Maka lafadz sholawat ini kita gunakan untuk membaca tahlil yang kita hadiahkan kepada para keluarga kita yang telah meninggal dunia. Niatnya tafaulan, yaitu ya Allah, ya Rasulullah, Engkau membebaskan Imam Syafi'i dari himpitan kubur. Dengan berkat membaca sholawat ini, maka saya pada malam ini, saya pada siang ini, saya pada pagi ini, saya pada sore ini mengamalkan juga sholawat ini, sholawatnya Imam Syafi'i, dengan niat semoga Engkau juga membebaskan ahli kubur saya dari himpitan kubur yang sangat luar biasa menyiksa. Dan karena waktunya sudah berjalan cepat, langsung saja gitu ya. Tentang sholawat. Nah, tadi sudah disinggung oleh Mas Faik tentang apa sih khasiat dari sholawat. Yang tentunya sekarang Solore bahkan di seluruh penjuru dunia. Nah, apalagi ini bulan Maulid ya. Nah, tentunya menggemakan gitu ya. Sholawat. Nah, apakah khasiatnya ini? Langsung lebih jelasnya, silakan tafadhol. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqil mustaqim. Amma ba'du fala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kawan-kawan pendengar radio AHFM dimanapun berada yang saya cintai, Mas Fandi juga Mas Faik yang menemani kita pada kesempatan pagi hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Terakhir saya live dari Jember. Betul. Sekitar sebulan yang lalu, dan kemudian kita berjumpa kembali pada hari ini 16 November 2019. Kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Maulid baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan Maulid ini adalah bulan yang mewah karena tentu menjadi bulan dilahirkannya manusia termulia, sehingga menyebut namanya pun menjadi mulia, sehingga mengirim salam kepadanya pun menjadi mulia, dan orang-orang yang bersambung dengannya juga menjadi mulia. Nah, kaitannya dengan tema kita pagi hari ini adalah sholawat jurus ampuh untuk semua kesulitan. Dari mulai zaman dahulu sampai akhir zaman nanti, kesulitan. Dan kesulitannya orang-orang itu tergantung dari status sosial seseorang tersebut. Untuk bagi teman-teman yang masih remaja, usia di bawah saya, adik-adik kami, itu biasanya sulitnya itu ketika apa? Ketika kuotanya menipis. Ketika lagi chat WA sama temennya, tahu-tahu checklist 1. Atau tahu-tahu muncul gambar jam, nggak ada checklistnya. Oh, berarti kuotanya entek. Berat itu ya. Kalau ibu-ibu ya misal apa, kalau ibu-ibu Lombok naik, gitu kesulitan. Semua orang punya kesulitan. Nah, di sini kita akan membawakan kisah-kisah yang bersumber dari hadis baginda Nabi Muhammad SAW dan juga dari asar para sahabat radhiyallahu taala anhum. Itu ternyata sholawat itu, atau ketika kita doa dengan menyebut nama Nabi Muhammad SAW, itu bisa menjadikan semua hajat kita, semua keinginan kita, dari mulai hajat yang terkecil sampai hajat yang terbesar, itu bisa menjadi mudah, kesulitannya bisa menjadi hilang, dan apapun yang kita keinginkan itu bisa segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berkat menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita bicara serius, itu ada sebuah kasus di mana kasus ini hampir semua orang terkena. Ada sebuah problem, ada sebuah masalah yang semua orang mengalaminya, baik itu orang soleh maupun orang tidak soleh. Kalau orang-orang soleh, insya Allah mereka tidak akan masuk ke dalam neraka. Sehingga neraka ini menjadi problem bagi orang-orang yang tidak soleh. Kalau yang lainnya, kalau misalnya kelaparan, maka ini tidak akan menimpa kepada orang kaya karena mereka bisa membeli makan dan lain sebagainya. Tapi kasus yang satu ini hampir semua orang akan mengalaminya. Apa itu? Yaitu himpitan kubur. Itu hampir semua orang akan mengalaminya, baik itu orang soleh maupun orang-orang tidak soleh.
Dalam hadis sahih rawahul Imam Al-Hakim dalam Mustadrak Al-Sahihain, itu disebutkan sebuah hadis. Di situ ada seorang sahabat menerangkan, kharajna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma mata Sa'ad bin Mu'ad. Suatu ketika saya keluar bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari wafatnya Sa'ad bin Mu'ad. Jadi ketika Sayyidina Sa'ad bin Mu'ad ini wafat, kemudian para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum diajak oleh Nabi Muhammad SAW untuk takziah ke rumahnya Sa'ad bin Mu'ad. Jadi yang pertama, Sa'ad bin Mu'ad ini istimewa karena beliau adalah sahabatnya Nabi Muhammad SAW. Summa shalla alaihi Rasulullah SAW. Ketika kanjeng Nabi Muhammad itu sampai di rumahnya Sa'ad bin Mu'ad, kemudian di depan jenazah Sa'ad bin Mu'ad, kanjeng Nabi Muhammad memimpin untuk sholat jenazah. Berarti sahabat Sa'ad bin Mu'ad istimewa karena ketika beliau meninggal dunia yang mensolati adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya ketika sahabat Sa'ad bin Mu'ad ini jenazahnya dimasukkan, kemudian ditutup di liang lahatnya oleh tanah yang dikembalikan ke kuburnya sudah tertutup. Kemudian apa yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fakabbaro. Rasulullah kemudian membaca takbir di atas kuburan Sa'ad bin Mu'ad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tawilan, panjang. Karena Rasulullah ini membaca takbir, maka para sahabat kemudian mengatakan fakabbar namahu. Karena Rasulullah baca takbir, saya bersama para sahabat ikut baca takbir bersama dengan Rasulullah Muhammad SAW. Pelajaran berikutnya, berarti Rasulullah ketika membaca takbir di atas kuburan, suaranya pelan atau keras? Pelan atau keras? Keras. Kenapa kok kita tahu keras? Karena di situ sahabat mendengarkan Rasulullah. Kalau Rasulullah itu cuma umi-umi, gitu tak? Maka sahabat akan bertanya, ini Rasulullah mau coba kok gak dengar? Tapi dalam hadis tersebut enggak. Fakabbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakabbar namahu. Rasulullah baca takbir tawilan panjang, kemudian kami semua ikut derek mau takbir bersama dengan Rasulullah. Fasabbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawilan. Setelah baca takbir beliau membaca tasbih tawilan panjang. Subhanallah, 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 subhanallah. Fasabbah namahu, kemudian gara-gara Rasulullah membaca tasbih, saya ikut membaca tasbih bersama dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Riwayat yang lainnya kanjeng Nabi baca tahlil tawilan panjang, la ilaha illallah, la ilallah, la ilallah. Tahlil fahallalna ma'ahu, kami juga membaca tahlil bersama dengan Rasulullah. Falamman sarafa, ketika Rasulullah selesai untuk membaca dzikir di atas kuburan, qultu, sahabat tersebut bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, lima sabbahta wa kabbarta. Jenengan dek wau maos tasbih, jenengan dek wau maos takbir, niku sebabipun napa ya Rasulullah? Apa alasannya? Kemudian Rasulullah mengatakan, hadal abdus soleh, hamba Allah yang soleh, sambil menunjuk kepada makam Sa'ad bin Mu'ad. Jadi Rasulullah mengatakan, hamba Allah soleh yang satu ini, pelajaran yang ketiga, berarti Sa'ad bin Mu'ad ini istimewa karena dia diakui oleh Rasulullah sebagai hamba yang soleh. Pengakuannya datang dari siapa? Datang dari Rasulullah. Berarti kalau Rasulullah orang tersebut betul-betul soleh. Karena yang mengatakan berarti Sa'ad bin Mu'ad mulia karena satu, beliau adalah sahabatnya Rasulullah. Yang kedua, ketika wafat sholatnya diimami oleh Rasulullah. Yang ketiga, Rasulullah mengakui ini adalah hamba Allah yang soleh. Tapi ternyata Rasulullah kemudian mengatakan, hadal abdus soleh, hamba Allah yang soleh ini benar-benar dihimpit oleh kuburnya. Sahabat Rasulullah yang beliau ini ketika wafat diimami oleh Rasulullah salat jenazahnya, diakui oleh Rasulullah sebagai hamba soleh, dihimpit kuburannya. Terus awak dhewe piye? Kita sing ora soleh iki piye terus? Dudu sahabatnya Kanjeng Nabi, ya bukan orang soleh. Umpama ada orang mengatakan Ahmad Rifai soleh, belum tentu soleh. Kemudian kita juga sing imami sapa ya ora ngerti. Maka kemudian kita, bagaimana keadaan kita? Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan, Sa'ad bin Mu'ad tadi benar-benar dihimpit
di alam kuburnya sampai saya bacakan wirid, sampai saya bacakan dzikir, sampai saya bacakan kalimat thayyibah sehingga Allah Subhanahu wa taala melepaskannya dari himpitan kubur. Pelajaran selanjutnya berarti dzikir untuk orang yang meninggal dunia bisa bermanfaat untuk bahkan kalau para kiai kita mengajarkan meniru Rasulullah Muhammad SAW, setelah kita menguburkan jenazah kita jangan langsung ditinggal pulang. Kenapa? Karena justru ujian yang sebenarnya itu datang ketika langkah pentakziah itu meninggalkan kuburan, justru itulah ujian yang sebenarnya akan datang. Ujiannya pertanyaannya apa? Pertanyaannya adalah yang pertama, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Kemudian man nabiyuka, siapa nabimu, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ujian yang berhubungan dengan hidup dan mati kita besok di akhirat kita. Hidup berarti kita masuk ke dalam surganya Allah, mati kita berarti kita masuk ke dalam nerakanya Allah. Itu ujiannya dimulai sejak dari alam kubur kita. Jadi saya katakan tadi, hampir semua orang, bahkan mau orang soleh sekalipun, itu semua terkena kubur. Maka oleh para ulama kita, setelah kita menguburkan jenazah, maka kita langsung berzikir, jangan nunggu malam. Loh saya malam aja Gus, malam tapi pas di situ juga bisa, ayo zikir. Coba bayangkan kalau kita langsung pulang tanpa zikir, kemudian mayit dikuburkan jam 8 pagi, kita baru zikir jam 8 malam. Berarti mayit di kuburan itu nunggu 12 jam untuk lepas dari himpitan kubur. Batin kuwi mayit ya. Aku sing mau ziarah ndi kok ora maca dzikir. Kenapa? Karena sebab dzikir itu bisa melepaskan seseorang dari himpitan kubur. Dalilnya hadis sahih wal Imam Al-Hakim dalam kitab Mustadrak ala Sahihain. Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan dzikir agar Allah Subhanahu wa taala melepaskan himpitan kubur dari jenazahnya Sayyidina Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu taala anhu. Tapi ada beberapa kasus, ada beberapa kejadian, ada beberapa kisah. Beberapa orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad SAW dibebaskan oleh Allah dari himpitan kubur. Siapa di antaranya? Di antaranya adalah Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Kisah yang akan saya sampaikan ini bisa teman-teman buka di dalam kitab Nuzhatun Nadhirin. Kitab Nuzhatun Nadhirin, atau juga ada di dalam kitab Madza fi Sya'ban karangan Abu Yazid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Ketika Imam Syafi'i ini wafat, maka salah seorang sahabat beliau bernama Imam Al-Asfihani. Imam Al-Asfihani ini mengatakan, Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil manam. Suatu malam saya bermimpi berjumpa dengan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqultu lahu, kemudian di mimpi tersebut saya bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, beberapa waktu yang lalu itu Imam Syafi'i meninggal dunia. Pertanyaan saya, ma khasasta li ibni ammik. Apa yang engkau berikan kepada Imam Syafi'i sebagai bentuk keistimewaan Imam Syafi'i? Imam Syafi'i saya tahu orang besar. Imam Syafi'i saya tahu ilmunya bermanfaat luar biasa. Madhabnya terbesar ke seluruh penjuru negeri, tersebar di seluruh penjuru negeri. Murid-muridnya menjadi ulama-ulama besar. Pasti mendapatkan kemuliaan. Apa kemuliaan yang engkau beri ya Rasulullah kepada Imam Syafi'i? Di dalam kisah tersebut Imam Asfihani mengatakan ibni ammik. Ibni ammik ini artinya adalah anak pamanmu. Kenapa? Karena Imam Syafi'i ini ketika diruntut nasabnya ini sambung sampai kepada paman dari ayahnya Nabi Muhammad SAW. Sehingga disebut sebagai ibni ammik. Masih sebagai keluarga Bani Quraisy. Tapi beda jauh dengan Nabi Muhammad. Sehingga disebut ibni ammik. Anak dari pamanmu. Kemudian Rasulullah menjawab, As'alullah. Saya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, saya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah melepaskan Imam Syafi'i dari hisab sehingga masuk surga tanpa hisab. Riwayat yang lainnya, saya minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah melepaskan Imam Syafi'i dari himpitan kubur. Lihat, tadi di awal saya mengatakan bahkan sahabat sekalipun, bahkan orang yang diimami oleh Rasulullah sekalipun, bahkan orang yang diakui sebagai orang soleh sekalipun, itu di alam kuburnya masih terkena himpitan kubur. Tapi Imam Syafi'i diminta oleh Nabi Muhammad SAW, ya Allah bebaskan Syafi'i ini dari hisab, jadi nanti masuk surga tanpa hisab. Riwayat yang kedua, bebaskan Imam Syafi'i dari himpitan kubur.
Ketika mendengar jawaban Rasulullah, Imam Asfihani kemudian berkata, ya Rasulullah, bima, kenapa engkau membebaskan Imam Syafi'i dari himpitan kubur? Apakah gara-gara madhabnya tersebar luas? Apakah gara-gara ilmunya bermanfaat? Apakah gara-gara beliau ulama? Apakah gara-gara beliau punya murid hebat? Atau karena apa ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan enggak. Tapi kemudian beliau mengatakan karena Imam Syafi'i membuat sebuah sigot, membuat sebuah lafaz solawat yang tidak pernah dibuat oleh orang-orang sebelum Imam Syafi'i, dan lafaz solawat tersebut sangat indah sehingga saya suka dan saya mencintai Syafi'i gara-gara lafaz solawat tersebut. Dengan berkat satu lafaz solawat, Imam Syafi'i dimintakan oleh Rasulullah Muhammad SAW agar Allah membebaskan Imam Syafi'i dari himpitan kubur. Apa lafaz teks yang dibuat oleh Imam Syafi'i? Allahumma salli afdalas salati wa taslim ala as'adi makhlukatika nuril huda syamsid duha badrid duja sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam adada ma'lumatika midada kalimatika kullama dzakaraka dzakirun wa ghafal an dzikrikal ghafilun. Ini kalau teman-teman kulino yasinan tahlilan mesti orang asing. Nek asing berarti bukan itu. Nek asing berarti gak kulino atau goro-goro ora dilagokne. Biasanya kan dilagokne. Allahumma salli afdalas salati ala as'adi makhlukatika nuril huda. Yang kedua syamsid duha. Yang ketiga badrid duja sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika midada kalimatika kullama dzakaraka dzakirun wa ghafal an dzikrikal ghafilun. Ini lafaz teks yang menciptakan adalah Imam Syafi'i, dan kata Imam Asfihani seperti dikutip dalam kitab Nushatun Nadi dan kitab Madha fi Sya'ban, itu merupakan alasan baginda Nabi Muhammad SAW memohonkan kepada Allah agar Imam Syafi'i lepas dari himpitan kubur. Lihat, sesuatu yang hampir semua orang terkena bisa kita lewati, bisa kita hindari dengan membaca salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka lafaz salawat ini kita gunakan untuk membaca tahlil yang kita hadiahkan kepada para keluarga kita yang telah meninggal dunia. Niatnya tafaulan, yaitu ya Allah, ya Rasulullah, engkau membebaskan Imam Syafi'i dari himpitan kubur. Dengan berkat membaca salawat ini, maka saya pada malam ini, saya pada siang ini, saya pada pagi ini, saya pada sore ini mengamalkan juga salawat ini, salawatnya Imam Syafi'i, dengan niat semoga engkau juga membebaskan ahli kubur saya dari himpitan kubur yang sangat luar biasa menyiksa. Tafaulan kepada yang dilakukan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Tafaulan. Jadi hebatnya salawat sampai bisa membuat seakan-akan nggak mungkin, karena semua orang terkena, orang soleh pun terkena, sahabat pun terkena, kemudian bisa kita lewati dengan membaca salawat kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari mulai keinginan yang seakan-akan koyo-koyo mungkin bisa kita dapatkan dengan berkat salawat. Maka dari sini para ulama radhiyallahu taala anhum itu beliau membuat sebuah lafaz teks salawat, yang dimana lafaz teks salawat ini pada intinya adalah memintakan salawat kepada Nabi Muhammad SAW, dan di situ ditambahi dengan lafaz-lafaz keagungan Rasul Muhammad SAW agar apa? Agar kita tidak lupa dengan khasiat salawat, agar kita tidak lupa dengan keagungan salawat, karena salawat itu bisa mengabulkan semua hajat dan keinginan kita. Apa lafaz salawat yang menghimpun semua kejadian-kejadian luar biasa? Di antaranya adalah sholawat nariyah. Atau kalau nama aslinya adalah sholawat taziyah. Jadi itu ada berbagai macam versi penamaannya. Karena imamnya bernama, penciptanya bernama Imam At-Tazi, sehingga disebut sholawat At-Taziyah. Kenapa disebut nariyah? Riwayat yang masyhur karena di situ ada salah titik. At-Taziyah, alif, lam, ta, zain, ya, ta marbutoh. At-Taziyah. Karena di situ orang yang nulis titiknya hilang satu, sehingga tak menjadi nun, ta menjadi na, atta menjadi anna. Ziyahnya karena zennya juga titiknya hilang satu sehingga menjadi huruf ro, sehingga yang harusnya dibaca at-taziyah menjadi an-nariyah, selawat nariyah.
Versi yang kedua, selawat tersebut dinamakan selawat nariyah karena bertujuan membebaskan kita dari narnya Allah, yaitu dari nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang masyhur yang cerita yang pertama tadi, yang karena salah titik. Tapi sudah terlanjur membudaya sehingga menjadi selawat nariyah. Selawat nariyah ini merupakan sebuah selawat yang di situ menghimpun kejadian-kejadian luar biasa dari mulai kejadian terkecil sampai kejadian terbesar yang dimana bisa kita dapatkan dengan berkat menyebut nama Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil qurab wa tuqadha bihil hawaij wa tunalu bihil ragaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamam biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma ya Allah sholli salatan kamilah, semoga engkau berikan solawat yang utuh. Wasallim salaman taman, engkau kirimkan salam yang sempurna ala Sayyidina Muhammad, kepada baginda Nabi Muhammad SAW ini alladzi tanhallu bil uqad, yang dengan berkat Nabi Muhammad SAW engkau ya Allah melepaskan segala ikatan yang membelit di mulut saya, engkau melepaskan cadel yang ada di mulut saya, engkau menjadikan mulut saya mulut yang fasih. Dengan berkat Nabi Muhammad SAW. Duh, kenapa Imam At-Tazi membuat lafaz selawat alladzi tanhallu bil uqad? Iya, karena ada kisah hadisnya Hasan Sahih, di mana suatu ketika utiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam bisyabin. Nabi Muhammad SAW didatangi oleh salah seorang pemuda. Pemuda itu kalau di Arab, kalau kita Indonesiakan, itu kurang lebih usia 3 tahun setelah balik. Balik itu kira-kira umur 9 tahun, tambah 3 tahun berarti umur berapa? Umur 12 tahun. Berarti kalau cara saiki kurang lebih SMP kelas 1. Ya, umur 12 tahun. SMP kelas 1. Iklan minum kopi dulu, suaranya habis. Emang ngopi. Oh ya, pengumuman kelingan. Tanggal 18 November saya insya Allah akan ceramah di Rumah Dinas Bupati. Khusus ibu-ibu. Oh, khusus ibu-ibu. Khusus ibu-ibu. Jamnya jam 1 siang sampai jam 3 sore. Insya Allah. Mumpung kelingan. Sampai mana tadi? Sampai ke Tanhallu bil uqad. Jadi kalau syab pemuda itu kurang lebih usia 12 tahun. Jadi kalau sekarang SMP kelas 1. Pemuda yang datang kepada Rasulullah Muhammad SAW itu adalah pemuda yang lisannya cadel. Cadel itu ngomong kurang jelas. Yang cara saiki ngomong R ora iso. Elo. Gus Ahmad Rifai ora iso. Isone Gus Ahmad Lifai. Lifai, ya, Gus Ahmad Lifai. Jadi kan badhe pados sinten Bu? Badhe pados sinten Mas? Kula badhe pados Gus Ali. Kalepe Gus Ari, tapi gara-gara cadel mentune Gus Ali. Ustaz Ali pondok metu. Nggih, kula Ali. Loh kok cilik jenengan Gus? Kan jenengan kan lemu Gus. Tata sing metu salah wong. Sing dikarepe Gus Ari, gara-gara cadel metune Gus Ali. Itu ada Ustaz pondok namanya Ustaz Ali. Jadi kalau kita cadel mau jadi pendakwah agak susah. Karena lisannya susah dipahami. Sahabat ini, pemuda ini namanya Bashir. Namanya Bashir. Ba, Shin, Ya, Ro. Bashir. Tapi ketika man anta, Mas naminin jenengan sinten? Dijawab oleh orang tersebut Bahir. Aslinya jenenge Bashir, gara-gara cadel maka dia menyebut kula niki Bahir. Setelah mengatakan la Bashir. Sudah niru sama Rasulullah. Ketika orang tersebut mau menirukan, baru mau menirukan gitu, kalian Rasulullah ditablek, blak, kemudian mengatakan man ana, nek aku sopo. Jangan bayangkan orang cadel kira-kira ngucap Rasulullah gampang atau susah? Susah. Rasulullah itu adalah gabungan dari ro R, gabung dengan sin S, gabung dengan lam L, R S L, Rasulullah. Orang cadel kira-kira susah nggak ngomong ini? Susah. Riwayat yang lain ada pemuda datang kepada Rasulullah. Ini pemudanya gagap. Kalau ngomong derdek, kalau ngomong gelegepan. Jadi umpama datang ke sini, datang ke radio. Mas mau cari siapa Mas?
Allah. Nggih jenengan niku badhe pados sinten? Allah. Cocok. Jadi ngomong angel. Ngomong itu angel. Kemudian ketika pemuda ini ada dua hadis ceritanya mirip saya gabung. Kemudian ketika dua pemuda ini baru mau mengucapkan sesuatu langsung ditabrak oleh Rasulullah. Man ana? Nek aku sapa? Langsung orang yang cadil tadi, orang yang pelo tadi, orang yang gelagapan tadi langsung ngomong anta Rasulullah dengan ucapan yang fasih. Langsung ngomong anta Rasulullah. Yaitu engkau Rasulullah dengan lafadz yang fasih. Mergo ditaplek Kanjeng Nabi, lisannya langsung fasih, sing cadil jadi hilang. Bahkan dalam riwayat sahabat ini, ketika beliau dewasa, beliau tidak pernah cadil, tidak pernah gelagapan sedikit pun setelah ditaplek Rasulullah tadi, dan beliau menjadi orator ulung, menjadi pendakwah ulung, dan ribuan orang masuk Islam dengan berkat jasa beliau. Berkat apa? Berkat sing ndek men cadil, sing ndek men gelagapan, ditaplek Rasulullah dadi pinter pidato. Nah, ki engko sing meh sinau pidato, Mas Faik meh sinau pidato, sapa Mas Fandi meh sinau pidato, engko tak tapleki. Nah, coba engko iso apa ora. Malah gelagapan. Yang beda-beda juga boleh, tapi yang cantik-cantik ya, engko tak tapleki satu-satu. Tawa ikus. Guyon. Ya berkat ditaplek kalih Kanjeng Nabi, berkat menyebutkan nama anta Rasulullah, orang tersebut menjadi orang yang fasih, cadilnya hilang. Bahkan kalau tinggal ibu-ibu zaman sekarang kan, Gus anak kula cadil Gus, jenengan masake selawat. Jenengan masake tafaulan kali Kanjeng Nabi. Kalau dulu ada sahabat mengucap nama Rasulullah, langsung lisannya fasih dengan berkat menyebutkan nama Rasulullah Muhammad SAW. Maka jenengan ibu-ibu yang punya anak masih cadil, yang punya anak belum bisa jalan, punya anak belum bisa bicara, punya anak pengen jadi orator ulung, jenengan sing meh nembung karo camer, lantaran mertua, sing mas-mas kuwi. Piye iki ngomongnya piye? Ngomongnya ditotot saka omah. Pak, ingkang sepindah kula badhe silaturahim. Ingkang nomor kalih kula badhe melaksanakan sunah Kanjeng Nabi. Sebab Kanjeng Nabi niku bersabda an-nikahu sunnati. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Maka kula pengin nglamal ke sunah Kanjeng Nabi. Maka kula badhe nglamar putri jenengan ingkang asmanipun fulanah. Ning omah wis ditata. Barang ketemu maratuwa ilang kabeh sing wis ditata ki mau. Berarti mentalnya kurang kuat. Nah, aku bisa ngomong ini sebab aku wis tau nglakoni soalnya. Jadi teman-teman kalau mau pidato, kalau mau orator, mau jadi pemimpin, mau ahli diplomasi, mau ahli begini, rajin-rajinlah baca selawat dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Karena dari dulu orang kok menyebutkan nama Nabi Muhammad, keinginannya apa? Keinginannya pengen menjadi orang yang fasih, cadilnya hilang, itu semua bisa dicapai dengan berkat menyebut nama Nabi Muhammad SAW. Insya Allah begitu dulu sesi yang pertama, nanti kita sambung di sesi yang kedua insya Allah. Baik, alhamdulillah sangat